مولاي صل وسلم دائما أبدا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Keputusan Bahtul Masail Senin 21 Ramadan 1441 Hijriah 3 Mei 2021 mengenai orang yang sholat qadha fardu sekalian niat sholat tarweh. Di niatnya itu dua, ya sholat fardu ya sholat sunnah. Ya sunnah apa fardu, ya setengah fardu setengah sunnah. Ya fardu ya sunnah. Bagaimana ini? Bagaimana hukum menggabungkan niat sholat fardu seperti sholat subuh dengan sholat sunnah kayak tarweh, sholat tarweh seperti itu. Jawabnya yang seperti ini tidak sah malahan. Sholatnya malah tidak sah karena tidak ada niat kok bareng-bareng begitu. Ya, yang kayak seperti ini dianggap tidak sah. Ini yang kami pilih jawabannya seperti itu. Ada sebetulnya satu ulama yang beranggapan yang terjadi nanti yang dapat adalah sholat fardunya, bukan sholat tarwahnya, seperti Ibnu Salah mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan para ulama dan di kitab Fathul Mu'in sendiri itu juga lebih condong kepada yang mengatakan batal sholatnya, tidak sah. Masalah memasukkan kelingking ke dubur ketika istinja. Apa ini? Apakah dibenarkan seseorang yang istinja agar yakin bersih dia harus memasukkan jari kelingkingnya ke duburnya? Ya, ini melewati batas. Hal seperti ini tidak dibenarkan. Ya, seperti ini tidak dibenarkan. Bahkan jika dia dalam keadaan puasa, maka bisa membatalkan puasanya. Nah, itu istinja itu juga tidak seperti itu. Istinja pakai batu aja juga bisa. Nah, kalau pakai batu dan pakai air lebih baik. Batu tak aja itu sudah cukup sebetulnya. Jadi nggak seperti yang pikir, wah ini belum bersih ini, harus dikorek ini dalamnya itu. Masukkan sendok aja dikorek di semua. Itu namanya orang was-was. Itu orang was-was. Ada orang was-was itu ketika mandi junub itu perasaannya semuanya sampai ngisep air itu dipol-polkan, ini belum terbasahi, ini rongga-rongga tulang di sini, rongga-rongga apa gitu. Ya terlalu lah, tidak seperti itu. Walaupun seorang itu seperti wudu barang itu kan sebelum mandi wajib itu kan disunahkan untuk wudu juga. Sebenarnya itu seperlunya saja. Secukupnya, bukan harus sampai mana-mana gitu. Bagaimana hukum bermain ludo atau bermain monopoli? Ini seperti dadu gitu. Nanti dadu itu dilempar, nanti terus keluarnya berapa, 1 atau 4 atau 6 atau 2 atau 3. Nah, itu nanti jalan 1, 2, 3, lempar lagi 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Hal yang seperti ini tidak boleh karena disamakan dengan bermain dadu. Karena ya memang dadu, hanya saja kalau main dadu yang pakai duit itu. Yang menjerumuskan kepada perjudian dan permainan seperti ular tangga itu juga sama juga, yaitu sebuah permainan yang berdasarkan yaitu untung-untungan atau spekulasi. Jadi kayak tidak boleh. Ini mendidik orang untuk berjudi. Seperti halnya ular tangga. Ini mirip juga dengan ini. Lah kalau game online, nomor 4, banyak sekarang itu game-game online ya, online tuh. Sehingga anak-anak ini jadi
Jadi rusak sampai meninggalkan sholat, meninggalkan belajar, bahkan meninggalkan makan. Sudah lupa makan, kan banyak yang sampai mati anak-anak kecil itu gara-gara game. Mungkin saking capeknya, tetapi otaknya itu masih pengen bekerja, sedangkan tubuhnya sudah nggak mampu. Sehingga banyak diceritakan anak kecil yang mati di tempat game. Kalau anak gede nggak mati banyak, malah lebih banyak. Makin gede lagi, makin banyak lagi yang mati itu. Nah, bagaimana hukum permainan-permainan tersebut? Jawabnya, hukumnya sebetulnya aslinya makruh. Akan tetapi apabila ada beberapa perkara yang ada di perkara bawah ini, maka ulama sepakat hukumnya menjadi haram, yaitu kalau disertai uang. Berarti ada unsur perjudian. Ini juga menjadikan haram. Atau bermainnya sampai mengakhirkan sholat dan meninggalkan belajar. Meskipun meninggalkan sholatnya dan meninggalkan belajarnya dan sebagainya itu karena lupa. Ya itu memang lupa. Orang main game ya mesti lupa. Itu kalau sudah sampai seperti itu, meninggalkan sholat, itu main gamenya adalah haram. Atau bermain dengan orang yang meyakini keharamannya. Itu bermain game tapi itu haram. Merasa ini haram tapi dijalankan saja. Nah, itu juga haram, dia dosa. Atau ada mengandung unsur penipuan. Ini juga haram. Kalau game mengandung unsur penipuan. Wallahu a'lam. Kadang-kadang ini kan waktu puasa, untuk melipur supaya lupa dari laparnya itu akhirnya main game malahan. Ya lupa laparnya, lupa dahaganya, lupa sholatnya, lupa baca Qur'annya, lupa semuanya sehingga hilang ingatan. Ya jadi kan seperti itu. Ya nggak ada gunanya kalau lupa gitu. Ya justru kalau waktu puasa ini diisi dengan baca Al-Quran, dengan berzikir itu. Di puasa itu bukan hanya puasa dari lapar dan dahaga, tetapi puasa dari seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah dan juga yang makruh. Puasa ini. Wong tidak makruh saja, ya jangan begitu. Jadi makruh itu tidak disukai. Kalau Allah itu tidak suka dengan perkara itu kan masa kamu pengen mengamalkan perkara yang tidak disukai Gusti Allah? Nah, maka nggak usah diamalkan.